Selamat pagi, Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini kembali, saudara. Yang saya renungkan pagi hari ini ketika saya bangun adalah tubuh kita diberkati Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kediaman Roh Kudus, sehingga ketika Ia berdiam, maka kuasa damai sejahtera itu melingkupi kita. Mungkin kemarin kita masih memikirkan bagaimana kita harus menjalani hidup, masalah demi masalah yang kita hadapi. Tetapi saudara, karena kita adalah bait kediamannya Tuhan, Roh Allah berdiam di dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah ditinggalkan. Sejatinya, saudaraku yang diberkati, kita hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Betapa indahnya, saudara. Seperti murid-murid Tuhan yang selalu melihat gurunya setiap hari. Itulah kita sebagai orang-orang percaya. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati karena roh Tuhan ada pada kita. Sebab itu saudara jangan mengabaikan roh Tuhan yang ada padamu. Biarlah engkau kediamannya Tuhan, kediamannya Roh Kudus, engkau dan saya sinkronkan, sinergikan, berjalan bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami, Tuhan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana terhadap apa yang baik. Tidak semua membangun, tidak semua berguna, tetapi orang yang bijaksana, dia akan memperkarakan hidupnya senantiasa di dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika berjalan, kami tidak akan terpelecok, kami tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang kuat akan meninggikan kami dan memberikan kami kemenangan tepat pada waktunya. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Saudara, yang saya mau katakan bahwa entah kita perempuan, entah kita laki-laki, Tuhan bisa memakai kita. Tetapi ada satu firman Tuhan yang berkata, seorang perempuan hendaklah ia tidak mengajar. Benar, saudara. Seorang perempuan jangan menjadi seorang yang mendominasi. Ketika dia mendominasi, saudara, maka karakter ilahi yang daripada Tuhan itu sesungguhnya itu akan berkurang nilainya karena Tuhan menjadikan laki-laki itu sebagai kepala. Kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan laki-laki. Tetapi bukankah perempuan itu diberikan urapan secara spesifik, secara khusus, sehingga hanya perempuan-perempuan yang menerima pengurapan jawatan, yang hanya menerima mandat daripada Tuhan, yang bisa mengajar, dan jikalau Tuhan menghendakinya. Dan saudara, tapi itu bukan berarti perempuan dan laki-laki itu merupakan satu gender yang diperlakukan tidak seimbang, berbeda. Tetapi gender ini memiliki satu pengaruh-pengaruh yang berbeda. Dan kita harus mengenali bagaimana kapasitas kita sebagai gender laki-laki, gender perempuan, bagaimana memaksimalkan hidup kita sebagai seorang perempuan, memaksimalkan hidup kita sebagai seorang laki-laki. Ada sepasang suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Kedua-duanya seorang, kedua-duanya adalah hamba Tuhan. Dan yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Tetapi mereka pun belajar. Mereka pun belajar dari Tuhan dan mengajar. Priscilla dan Aquila juga mendidik seorang yang bernama Apolos. Sehingga dia yang dulu dia membaptis di dalam nama dia membaptis, hanya sekedar membaptis, kemudian mereka mengajar bagaimana membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Priscilla juga merupakan seorang pengajar. Tetapi bagaimana seorang perempuan dapat menempatkan dirinya sebagai pelayan Tuhan di hadapan jemaat Tuhan? Nah, saudara, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 11. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, ayat kuncinya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam bagian ini, Rasul Paulus membahas tatanan ilahi dalam hubungan antara pria dan wanita, khususnya dalam konteks ibadah jemaat di Korintus. Ia menekankan kepemimpinan rohani, kehormatan, dan kesopanan dalam beribadah, mencerminkan struktur ilahi yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaan. Tidak ada yang salah ketika seorang wanita diurapi oleh Tuhan khusus untuk mengajar. Tetapi ayat firman Tuhan yang berkata bahwa seorang perempuan tidak boleh mengajar karena pada waktu itu ada perempuan-perempuan yang meleter perkataannya, perempuan-perempuan yang
Ketika dia mengajar, dia tidak lagi menghormati tatanan ilahi hubungan antara pria dan wanita. Makanya dikatakan perempuan itu tidak bisa mengajar di dalam konteks ketika dia di luar dari satu tatanan ilahi sebagai seorang pengikut Kristus. Makanya firman Tuhan katakan pada ayat 1 dari pasal 11 ini, yaitu jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, di mana tatanan ilahi hubungan antara pria dan wanita itu harus sinkron dengan kehendak Tuhan. Ketika Bapa Yahweh menciptakan manusia, dia mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita ini adalah kata jamak. Kita ini, saudara, kalau di dalam El Shaddai, bahasa El Shaddai Allah itu ada gender bagaimana dia seorang pribadi yang menyusui. Artinya gender di sini mengatakan bahwa kesempurnaan itu ada di dalam karakteristik dari gender pria dan wanita yang menjadi satu. Bukan berarti Bapak kita adalah Bapak yang feminisme atau maskulin di dalamnya. Tetapi saudara, satu hal bahwa kesempurnaan Allah ada di dalam dua gender ini, pria maupun wanita. Kedua-duanya akan menjadi sinergi, akan menjadi satu tatanan ilahi yang baik kalau ditempatkan dalam porsi yang tepat. Seorang wanita ketika dia meleter, dia tidak bisa mengajar, saudara. Karena itu akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena di dalam orang-orang yang meleter itu tidak menghormati otoritas, tidak menghormati laki-laki yang seperti ini, tidak bisa untuk mengajar. Tapi seorang perempuan yang diurapi seperti Priscilla, seperti Deborah, bahkan ketika Deborah dan Barak itu diutus untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada waktu itu, tapi Barak itu katakan begini, kalau kamu maju, aku maju. Lalu Deborah berkata, kalau engkau tidak maju, maka kemuliaan itu akan diberikan kepada seorang perempuan. Makanya perempuan itu yang maju. Jadi intinya kemuliaan dari seorang pria itu Tuhan tetapkan untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan dalam tatanan ilahi, dalam kekhususan hubungan antara pria dan wanita. Menekankan di sini bahwa kepemimpinan rohani, kehormatan dan kesopanan dalam beribadah, struktur ilahi yang Tuhan tetapkan sejak penciptaan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari pasal yang ke-11. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ayat yang ke-11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri yang mengatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 hingga 7 firman Tuhan berkata begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara, kedudukan suami maupun istri, kedudukan pria maupun wanita itu sebenarnya sepadan, sejajar di hadapan Tuhan. Tapi fungsi-fungsinya itu berbeda. Kenapa dikatakan istri harus tunduk kepada suami? Supaya istri itu menjadi pendoa, menjadi penolong bagi suaminya. Dan saudara, perhiasan itu janganlah secara lahiriah, tapi dengan mengepang-epang, yaitu jangan dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian indah-indah, tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa dan berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Demikian juga ketika dikatakan kerudung tadi, ya, berbicara tentang penundukan diri. Kerudung tadi berbicara tentang cover. Dan perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Makanya kerudung itu merupakan satu lambang, satu tudung, satu lambang penundukan diri seorang perempuan kepada kepalanya. Dan dikatakan seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Namun demikian, kepada pria dikatakan begini, suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bijaksana itu artinya ketika istri itu diperintahkan untuk tunduk, berkerudung, diperintahkan untuk taat, diperintahkan untuk menjadi pribadi sebagai seorang penolong dan pendoa. Kaum yang lebih lemah, dikatakan di sini kaum yang lebih lemah, hormati mereka. Hormati mereka. Tugas sebagai seorang pria menghormati perempuan sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu apa? Karena di dalam kehidupan ini doa mereka akan terhalang kalau tidak melindungi istrinya. Nah, saudaraku yang diberkati, Tuhan sedang menaruh sebuah tatanan antara pria dan wanita harus seperti apa. Dengan kemudian di dalam ayat yang pertama dari 1 Korintus 11 dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya, Yesus menjadi fokus, Yesus menjadi sumber satu-satunya untuk menjadi role model dalam kehidupan, tatanan kehidupan pelayanan, pria maupun wanita. Pagi hari ini ada beberapa poin yang saya akan renungkan dan mengajak kita bersama untuk merenungkan bahwa yang pertama, Yesus sebagai teladan, keteladanan yang layak ditiru. Yesus menjadi satu role model dalam kehidupan kita. Nah, Paulus mengajak jemaat meneladani Kristus. Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Nah, saudara, ia tidak meminta disembah. Paulus tidak meminta supaya dia menjadi satu-satunya fokus bagi jemaat yang ada di Korintus, tapi yang menunjukkan bahwa hidupnya mencerminkan teladan Kristus, ikutilah Kristus. Nah, dalam aplikasi dalam kehidupan ini, jadilah contoh dalam iman, bukan karena kita sudah sempurna, tapi hidup kita harus mengarah kepada Kristus yang sempurna. Jangan kita cuma menuntut orang lain berubah, tapi hidup kita itu harus mengikuti Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa mau mengikuti Yesus, ia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut Kristus. Kristus ada di depan. Untuk mengikuti Kristus, ada bagian-bagian kita yang harus disangkal. Ada salib yang harus kita pikul. Yang kedua, saudara, di dalam kepemimpinan ada tatanan ilahi antara perempuan dan wanita, saudara, tetapi kedua-duanya harus saling melindungi. Bapa, Yahweh, Allah adalah kepala Kristus. Ini bukan soal superioritas, saudara, tapi struktur tanggung jawab dan kehormatan. Ada peranan yang Tuhan tetapkan di dalam gereja Tuhan. Maka mari kita hormati peranan struktur yang Tuhan tetapkan dalam keluarga, dalam gereja. Di dalam gereja ada pemimpin, di dalam rumah tangga ada pemimpin. Kepemimpinan bukan untuk menindas, tapi untuk melayani dan melindungi. Makanya firman Tuhan katakan, istri itu manusia sebagai wanita yang perhiasannya jangan berkepang-kepang. Tapi seorang pria harus menghormati istrinya sebagai kaum yang lebih lemah supaya doamu jangan terhalang. Nah, saudara, yang ketiga, sikap hormat dan ketertiban di dalam ibadah.
Saudara, di dalam ayat yang keempat dan sampai 10, dalam konteks ibadah pada saat itu, penutup kepala bagi wanita itu adalah lambang kesopanan dan penghormatan terhadap otoritas. Paulus menekankan pentingnya ketertiban dalam ibadah sesuai budaya yang berlaku saat itu dan prinsip rohaninya. Makanya saudara, dalam ibadah, sikap hati dan penampilan lahiriah harus mencerminkan penghormatan kepada Tuhan. Kerudung itu berbicara bagaimana seorang perempuan menundukkan diri, tapi kerudung itu berbicara juga soal budaya sopan, budaya penghormatan kepada Tuhan, budaya bagaimana kita beribadah dengan satu penampilan yang fokusnya untuk ibadah, bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk flexing. Hormatilah tata ibadah dan budaya setempat yang mendukung kesaksian Kristiani. Jadi saudara, ketika saudara di gereja, ketika saudara berpakaian, itu berpakaianlah yang sepantasnya. Dan menutupi kepala itu berbicara tentang satu sikap penundukan diri. Persembahan itu ada korban, ada bagian diri kita yang kita sangkal. Kerudung itu berbicara bagaimana kita menanggalkan ego kita menghormati kesopanan ibadah, kita menghormati Tuhan sebagai satu-satunya yang kita sembah. Kita tidak flexing di dalam ibadah, tapi hormat dan tertib dalam beribadah. Poin yang keempat, saudara, ini berbicara tentang hubungan pria dan wanita. Paulus mengingatkan bahwa ada tatanan pria dan wanita itu saling bergantung satu sama lain di dalam Tuhan, bahwa posisinya itu sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan gender mana yang superior, mana yang superpower, mana yang inferior. Tetapi Tuhan mau perempuan dan laki-laki itu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi. Jangan sombong kalau engkau laki-laki, jangan sombong juga kalau engkau perempuan yang merasa harus dihormati dan lain sebagainya. Tapi hargai kita semuanya untuk saling melengkapi. Semua gender sama di mata Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang kelima, Paulus mengajak menggunakan pertimbangan alami dan budaya setempat sebagai pedoman untuk menjaga kesopanan dan ketertiban dalam beribadah. Ibadah bukan hanya soal hati, tapi juga ada ekspresi lahiriah dan kesaksian sosial. Makanya di dalam beribadah, mari kita tampil secara alami dan kemudian kita fokus pada pengajaran yang benar secara rohani. Nah, saudara, penutup dari firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus 11, saudara. Tuhan pengen ada struktur otoritas dan kehormatan, ibadahnya juga harus mencerminkan rasa hormat dan sopan, menghormati budaya-budaya yang ada, dan kemudian Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber yang kita teladani. Pria wanita dipanggil untuk hidup dalam keseimbangan dan saling melengkapi, bukan untuk bersaing. Tatanan hidup Tuhan bukan untuk menekan, tapi untuk melindungi dan membangun. Hormati otoritas, hiduplah dengan hormat, hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, supaya kehidupan doamu jangan terhalang. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 11 untuk mengingatkan bahwa biarlah Yesus menjadi satu-satunya pusat, sumber, pemimpin, takut akan Tuhan ada pada kami. Sehingga yang pria menghormati kaum yang lebih lemah, yang wanita belajar untuk mengendalikan jiwanya, tunduk kepada firman Tuhan, dan menjadi satu struktur keilahian yang tertata di dalam kehidupan iman yang baik. Dan kiranya dengan demikian rumah-rumah tangga boleh dipulihkan, rumah-rumah tangga boleh memanifestasikan kerajaan Allah, di mana ada kedamaian, di mana ada penghormatan satu dengan yang lain, yang membawa sukacita. Mulai dari rumah, keluar kepada komunitas, kemudian di gereja Tuhan, dan kemudian menjadi satu kota dan bangsa yang tertata di dalam kehidupan iman yang baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami pria maupun wanita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saling menghormati, saling menghargai, saling bergandengan tangan. Tidak ada satupun yang lebih tinggi daripada yang lain. Diberkatilah keluarga, rumah-rumah tangga, hubungan suami istri. Diberkatilah setiap apa yang kami doakan. Kebutuhan kami dicukupkan. Bahkan Tuhan buat berhasil apa yang menjadi rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu dibuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk keluargaku yang saat ini mereka sedang berlibur di Dubai. Tuhan memberkati agar mereka ditibakan dengan tidak kurang satu apapun. Mereka juga menjalani satu perjalanan yang dalam perlindungan daripada Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami yang mungkin sedang sakit di rumah, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, sedang bergumul dengan masalah. Tuhan memberkati dan melindungi mereka dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, berkat Tuhan ada atas mereka. Ini doa dan harapan kami yang kami bawa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.
Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.